Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan kepada kita semua karunia nikmat yang sangat banyak, dan kita juga bersyukur atas nikmat hidayah, nikmat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menunaikan apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Di antara perintah yang pada saat ini, sekarang ini kita tunaikan itu salat subuh berjamaah. Kemudian kita juga bisa mengikuti pengajian yang biasa dilaksanakan setiap hari Ahad ba'da subuh. Ini merupakan suatu nikmat yang kesyukuran yang patut kita syukuri, nikmat yang sangat besar sekali. Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dalam melakukan amal soleh. Tak henti-hentinya tentunya kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita bersalawat dan mengirimkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabat, para pengikut hingga hari kiamat. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semestinya pada kesempatan ini bukan jadwal ulun, tapi jadwalnya Ustadz Haji Khairul Muzaki. Akan tetapi karena ada hal yang mungkin tidak bisa beliau tinggalkan, ya, karena ada kesibukan yang tidak bisa beliau tinggalkan pagi ini, sehingga tadi malam beliau menelepon kawalah berhuruf. Kebetulan jadwal ulun itu Ahad depan. Akhirnya yaudah kita sanggupi, ya. Iya kan, ya. Bisa Ustaz. Jadi beliau nanti Ahad depan, dan ulun Ahad ini. Jadi supaya ada bertanya-tanya bukan pian kenapa nih ada lain jadwalnya, nah, tiba-tiba datang. Nah, tadi malam beliau membawai berhurupan, ya, kayak itu kisahnya, ya. Karena beliau ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Baik, yang terpenting tetap terlaksana pengajiannya. Yang terpenting itu siapapun yang mengisi. Baik, hari ini hari Ahad tanggal 5 Muharram tahun 1445 Hijriah. Bulan Muharram, ya, kita tahu bahwa di antara bulan haram yang Allah tetapkan, ya, hendaknya pada bulan ini kita memperbanyak kebaikan, amal soleh, dan minimalisir kesalahan, ya. Meskipun kita tidak bisa memastikan bebas dari kesalahan, karena manusia itu tempatnya salah, kita pasti berbuat salah. Tapi setidaknya kita berusaha meminimalisir, lebih sedikit berbuat salah. Hati-hati intinya, karena Allah sangat menekankan di bulan-bulan haram itu, ya. Di bulan-bulan haram itu jangan sampai melakukan kemaksiatan. Meskipun di bulan lain juga nggak boleh kita melakukan kemaksiatan, terlebih di bulan haram. Kenapa? Karena seseorang yang melakukan dosa, ya, sekecil apapun, yang melakukan maksiat, terlebih melakukan maksiatnya secara sengaja, itu dosanya bisa berkali-kali lipat. Makanya hati-hati, ya.
Kita terkadang tidak sadar lisan kita menggibah atau mata kita memandang yang haram. Itu mungkin hal-hal yang sering kita lakukan ya. Baik itu terkadang disengaja ya, atau terkadang tidak disengaja karena sudah refleks ya, lisan menggibah orang. Hati-hati. Kenapa? Karena dosanya bisa berkali lipat. Hati-hati sekali. Bulan haram. Bulan haram itu apa saja? Bulan haram itu kata Nabi salah satu mutawaliyah 3 bulan berturut-turut, yaitu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini dari Dzulqa'dah kemarin ya, Dzulhijjah, Muharram ini. Satu lagi kapan? Rajab. Nah, ini bulan-bulan haram, ya. Bulan yang hendaknya kita muliakan. Dengan apa ya? Dengan amal soleh. Meskipun dosa dilipat gandakan oleh Allah, ya, tapi juga sebaliknya pahala juga dilipat gandakan. Sholat subuh yang kita kerjakan di bulan haram beda pahalanya dengan sholat subuh di luar bulan haram. Ya. Itu lebih besar di bulan haram pahalanya. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar." Dan Tuhanmu telah menciptakan apa yang dikehendakinya dan memilih apa yang dia kehendaki. Apa maksudnya? Allah yang menciptakan segalanya. Allah yang menciptakan waktu, Allah yang menciptakan tempat, ya. Tidak ada sesuatu pun kecuali itulah ciptaan Allah. Ya, karena tidak ada pencipta selain Allah. Yang menciptakan bulan-bulan itu ya Allah. Yang menciptakan tempat-tempat di muka bumi juga Allah. Ya, bumi segala isinya, langit semuanya itu adalah ciptaan Allah. Dan Allah memilih di antara waktu-waktu yang Allah ciptakan dan tempat-tempat yang Allah ciptakan itu memiliki keutamaan. Ya, seperti tempat yang memiliki keutamaan yang Allah tetapkan apa? Misalkan Mekah, ya, Madinah, ya, kemudian Masjidil Aqsa, ya. Ini tempat-tempat yang Allah muliakan. Allah pilih. Apa maksudnya? Ya, seseorang ketika berada di tempat tersebut hendaknya memperbanyak amal soleh. Makanya disebut ya, seperti halnya Madinah dan Mekah ya, atau Mekah Madinah itu adalah tanah haram ya. Tanah haram itu maksudnya apa? Seseorang hendaknya berusaha untuk memperbanyak amal soleh di situ. Karena pahalanya besar. Ya, terlebih seseorang yang sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi. Ya. Dan sebaliknya seseorang yang berbuat maksiat di tanah haram juga dosanya besar. Ya. Sama halnya dengan bulan haram ini tadi. Ya. Bulan haram, seseorang yang berbuat kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya. Sebaliknya berbuat dosa, dosanya juga dilipat gandakan. Terlebih kalau misalkan terkumpul tempat dan waktu. Seperti orang yang sedang menunaikan ibadah haji. Orang yang menunaikan ibadah haji itu di bulan haram. Mulai bulan Dzulqa'dah sudah mulai berdatangan. Ya. Kemudian bulan Dzulhijjah puncak hajinya. Ya. Tanggal 9 Dzulhijjah sampai hari tasyrik. Di bulan haram, kemudian di hari-hari yang mulia, ya. Kemudian juga di tempat yang mulia. Makanya ini, apa namanya, suatu nikmat tentunya seseorang yang bisa pergi ke sana dalam rangka menunaikan ibadah haji. Makanya orang yang melakukan dosa di tanah haram, kemudian di bulan haram, terkadang bisa saja Allah langsung berikan balasannya. Makanya tidak sedikit ya orang yang melakukan maksiat di situ langsung dibalas. Langsung dibalas. Kenapa? Karena tanah haram. Kemudian juga di bulan haram. Ya kan, di bulan Dzulhijjah, ya. Apalagi kalau menyengaja dari kampung halaman pergi ke sana dengan niat maksiat ya. Aku kayak non sudah kasih toko anak nyumtan ya nah. Nyumtan itu bang duit-duit para jemaah haji ya. Sudah niat seperti itu sudah dosa. Kalau biasanya seseorang berniat jahat belum melakukan kata Nabi belum dihitung sebagai dosa ya kan. Tapi kalau dia melakukan berniat ingin melakukan kejahatan di tanah haram itu sudah dihitung dosa. Itu bedanya. Ya. Kalau selain tanah haram Allah tidak menghitung sebagai dosa. Ya, ini anak berniat nih. Tulak ke pasar Alabiu. Karena anak nyuntan aku nah di Alabiu. Ya, duit pedagang tuh anak nyuntan.
Kada jadinya nyuntan, kada ditulis sebagai dosa. Kenapa? Karena bukan tanah haram. Tapi kalau dia menyengaja dari kampung halaman, kayak aku hendak ke Makkah, anak nyuntan duit para jamaah haji, niatnya saja sudah dihitung sebagai dosa, apalagi sampai melakukan, berkali lipat dosanya. Ya, ini sekedar pengetahuan ya, penjelasan saja mengenai tentang masalah waktu-waktu yang Allah jadikan haram ya. Kemudian tempat-tempat yang Allah jadikan haram ya. Haram itu apa maksudnya? Haram itu banyak maknanya ya. Haram itu bisa diartikan kehormatan ya, hurmah. Ya, haram, hurmah ya. Maksudnya kita harus menghormati, memuliakan. Di bulan Muharram ini kita harus muliakan bulan Muharram. Jangan sembarangan ya. Hendaknya kita giat dalam melakukan amal kebaikan ya. Baik itu sholat 5 waktu tentunya, yang wajib tentunya yang harus kita dahulukan terlebih dahulu. Kemudian yang sunnah juga berusaha untuk kita kerjakan. Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, ya, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir, ya, baca Quran, puasa. Ya. Apalagi di bulan Muharram nanti ada puasa Tasu'ah, puasa Asyura. Ya, ini jangan sampai dilewatkan. Berarti tanggal berapa? Hari apa? Hari Kamis Jumat kalau tidak salah. Ya. Kalau sekarang tanggal 5, berarti tanggal 9, 10 itu hari Jumat, hari Kamis dan hari Jumat. Nah ini berusaha ya. Kita berusaha untuk menunaikannya ya. Atau puasa-puasa sunnah yang lain, Senin Kamis ya. Yang terbiasa puasa Daud lanjutkan ya. Karena pahalanya besar. Ya, yang sering sodakoh ya. Yang sering sodakoh ya, nyumbang masjid, anak yatim, fakir miskin, teruskan. Karena pahalanya sangat besar. Dan kita berjuang untuk meninggalkan dosa. Kalau yang terbiasa lisannya kada bisa beranai ya, menyambati orang, mulai sekarang berhenti. Berhenti. Jangan. Kalau yang terbiasa matanya jelalatan, ketujuh melihat nang dilarang ya. Apalagi melihat di HP misalkan ya, atau di pasar cuci mata semuanya. Dah. Ini bulan haram. Apa hikmahnya? Supaya nanti sekeluar kita di bulan haram itu terbiasa meninggalkan maksiat. Terbiasa meninggalkan maksiat. Allah ingin mendidik kita. Makanya Allah jadikan bulan haram itu sebagai pendidikan untuk hamba-hambanya. Bukan berarti di luar bulan haram boleh bermaksiat. Enggak sama. Maksiat enggak boleh dimanapun. Kapanpun enggak boleh. Cuman Allah ingin menekankan bahwa kalau di bulan haram itu dosanya lebih besar. Sama maksiat, baik itu di tanah haram ataupun selainnya, ya. Maksiat di Alabiu, maksiat di Mekah, di Madinah, nggak boleh. Tapi Allah ingin menekankan kalau bermaksiat di tanah haram lebih besar dosanya. Seperti itu. Baik. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai masalah akhlak mulia. Kajian kita yaitu masalah akhlak mulia. Pada kesempatan sebelumnya telah kita bahas panjang lebar mengenai masalah keutamaan akhlak mulia. Banyak sekali keutamaan akhlak mulia ya. Kalau di dalam buku ini ya cuman dimuat 26 keutamaan saja ya. Padahal ya kalau kita telusuri banyak ya, mungkin bisa ratusan. Keutamaan tersebut baik di akhirat ataupun di dunia ya. Jadi akhlak mulia itu keutamaannya atau manfaatnya ya. Manfaatnya itu bukan hanya di akhirat saja ya. Kalau di akhirat pasti ya dapat pahala, Allah janjikan surga ya kan bagi orang yang berakhlak mulia ya, dengan syarat harus disertai keimanan. Harus disertai keimanan. Nah, kalau di dunia ya, kalau di dunia Allah juga berikan manfaatnya, hikmahnya. Ya, jangankan manfaatnya ini didapatkan oleh orang yang beriman ya. Bahkan orang yang tidak beriman ya kalau berakhlak mulia dia akan mendapatkan manfaatnya di dunia ya, tapi tidak di akhirat. Nah, itu bedanya ya. Jadi manfaat akhlak mulia ini kalau orang yang beriman dia akan mendapatkan manfaat dua. Di dunia, di akhirat. Ya, di dunia di akhirat. Kenapa? Karena dia berakhlak mulianya disertai keimanan. Tapi kalau orang yang tidak beriman, ya, orang non-muslim, ya, orang non-muslim banyak juga yang berakhlak, ya kan? Tidak sedikit mereka yang berakhlak banyak, ya, santun, ya kan? Malah terkadang lebih
santun orang non-muslim daripada orang Islamnya. Nah, itu kan kenyataannya ya. Kok malah lebih santun orang non-muslim ya. Tapi apakah mereka ini mendapatkan keutamaan di akhirat? Tidak. Mereka cuma mendapatkan manfaatnya di dunia saja. Ya, di dunia saja. Jadi kalau hal-hal yang berkaitan dengan dunia mereka dapat. Tapi kalau akhirat tidak. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Jadi mereka dapat manfaatnya cuma di dunia saja. Baik. Ya, kemarin-kemarin kita bahas tentang masalah keutamaan akhlak mulia ya di akhirat ya, kemudian juga di dunia ya. Ini ada beberapa manfaat lagi atau keutamaan lagi yang ingin kita bahas ya. Yaitu diantaranya adalah mendamaikan dua pihak yang bertikai. Mendamaikan dua pihak yang bertikai. Akhlak mulia bermanfaat untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih. Berapa banyak terkadang orang yang berselisih. Tapahwal, ujar kita tapahwal. Ya, takalahi ujar kita tuh. Ada berawaan. Apakah nang dihualakan, nah itu kan. Mengaran hidup tuh macam-macamnya, terkadang sedikit ya tersinggung, ada berawaan. Maka orang yang berakhlak mulia kemungkinan besar bisa mendamaikan. Kemungkinan besar bisa mendamaikan. Karena orang yang berakhlak mulia ini dia tidak ingin melihat ada orang yang bertikai itu. Ya pacarannya pokoknya supaya damai. Ini berpikir kayak lain mun orang dasar gawiannya tukang adu domba. Untuk adu domba itu lain kisahnya sudah. Melihat orang berkelahi, malah di panas-panasi. Rugi kan ada bales ya. Bales itu ya. Baik kamu jarang rugi ya. Itu kan orang tukang adu domba seperti itu ya. Ini kadang berakhlak. Ya. Semakin berkelahi semakin himung. Sih, biar aja syukur ya situ berkelahi jana. Tapi kalau orang yang berakhlak mulia, ini kayak pacarannya, ini kehendak melihat saudaranya ini bertikai. Diparakinya nang seikung. Kenapa garang masalahnya? Bisa dah kadusahkan lagi. Datengin pulang nang seikung, kenapa garang? Kayak ini, udah kan, maapakan aja. Ya, bisa napa juga kamu kelahi ulan inya tuh. Nah, itu kan ya, dengan kata-kata yang santun, dengan akhlak yang mulia ya, supaya mendamaikan, akhirnya berdamai. Dan ini seringkali dilakukan oleh siapa? Oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rasul seringkali mendamaikan sahabat-sahabatnya yang punya masalah. Ada suami istri bermasalah didamaikan, ya. Sahabat yang bermasalah. Tidak sedikit terkadang namanya hidup ya. Namanya hidup terkadang kita ada masalah ya, itu biasa. Kalau enggak punya masalah ya enggak hidup namanya. Kita terkadang sama tetangga ada aja ya. Amun kadang kita yang tersinggung, tetangga kita yang tersinggung. Jangankan tetangga antar tetangga, kita dalam rumah aja biar tapahwal lawan bini kita, lawan laki, lawan anak, lawan puitan ya. Tapi jangan sampai permasalahan tersebut berlarut-larut. Ada masalah selesaikan sudah. Ulun minta maaf lah umpamanya lah, tadi tak salah pandir ya. Kita jarang mungkin seperti itu ya. Sudah tapahwal aja sudah. Bila sudah tapahwal lawan bini, lawan laki, seikong tulak ke pasar, seikong tulak ke mana ya, kosong rumah. Datang ke rumah, marangut berdudu muha. Nah ini kan ya, jangan sampai seperti itu. Ya kalau misalkan, tadi aku khilaf, gitu kan, minta maaf. Anak kita misalkan sedang berselisih ya, kita damaikan ya. Orang tua yang berakhlak dia akan mendamaikan ya. Kemudian akhirnya apa berdamai ya. Jangan diadu misalkan rugi kam balas nak kayak ikam kakaknya. Ya, jangan sampai seperti itu. Intinya orang yang berakhlak itu manfaatnya bisa mendamaikan orang-orang yang sedang berselisih. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mendamaikan orang-orang Quraisy ketika itu tatkala berebut ingin apa? Ingin meletakkan Hajar Aswad. Kan Ka'bah itu direnovasi ya. Tatkala Nabi berumur berapa? 35 tahun ya. Belum jadi Nabi itu. Ya. Rasulullah belum jadi Nabi, belum jadi Rasul. Muhammad belum jadi Nabi, belum jadi Rasul ya. Tapi akhlaknya sudah terpancar, terlihat ya. Itu belum jadi Nabi. Apalagi setelah jadi Nabi.
Nah, ketika itu terjadi perombakan Ka'bah. Ka'bah dirombak karena sudah harus dirombak itu kan, direnovasi, diperbarui ya, dihanyari ujar kita tuh. Dihancur, dibangun lagi. Nah, kemudian mereka berselisih ya, kabilah-kabilah ini berebut siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad ya. Karena siapa saja yang bisa meletakkan itu ke tempatnya itu mulia, dihormati ya. Makanya kabilah suku-suku itu kan ya, mereka kan bersuku-suku ya. Suku-suku Quraisy itu berebut jarbuhan saikongnya. Kami jangan nikam ya. Sampai mereka tuh angkat pedang ya. Saking berebutnya itu nah. Pokoknya bila tada hululu saikong angkat pedang deh. Kita perang aja deh, berkelahian kita. Akhirnya apa? Akhirnya ada yang mengusulkan ya dari kalangan orang-orang yang tua ya. Orang yang tua biasanya bijak ya. Kayak ini aja, siapa yang dahulu masuk? Ini Rasulullah kan yang Muhammad ya. Muhammad ketika itu belum menjadi Rasul, masuk ya. Nah, disitulah terlihat kecerdasannya Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak ingin ada yang berselisih. Ya. Akhirnya apa? Untuk mendamaikan mereka semua supaya semuanya mereka ridho. Ayo sini nah. Ya. Beliau ambil sorban, letakkan batunya, masing-masing kepala suku ambil, angkat. Akhirnya damai. Akhlak mulia bisa mendamaikan orang-orang yang berselisih. Makanya kayak misalkan ada tawuran ya, tawuran atau ada bentrok antar kampung biasanya itu. Orang yang berakhlak datang mungkin bisa damai itu. Bisa damai. Tapi kalau orang yang tukang kompor ya, tukang adu domba itu malah bertambah. Semakin menjadi-jadi ya. Semakin menjadi-jadi. Baik, ya. Kemudian di antara manfaat yang selanjutnya daripada akhlak mulia adalah menutupi aib kekurangan yang ada pada diri. Akhlak mulia itu bisa menutupi aib atau kekurangan yang ada pada diri. Tidak kita pungkiri bahwa setiap kita itu pasti punya kekurangan, punya aib. Baik dari segi fisik, ya, fisik, ya, mungkin ada terkadang ya, wajahnya ya bekunatkah misalkan, ya, itu kan aib ya, bekunat ya kita. Atau giginya ompongkah misalkan, ya, atau apalah ya, hal-hal yang terlihat itu adalah bagian dari aib kekurangan. Tapi itu bisa tertutupi dengan apa? Dengan akhlak. Berapa banyak orang yang mungkin secara fisik banyak kekurangan. Tapi akhlaknya. Orang tidak lagi memandang fisiknya. Tapi orang memandang apa? Akhlaknya. Ya. Akhlaknya baik. Malah sebaliknya, orang yang mungkin diberikan Allah apa ya? Bukan kesempurnaan fisik ya, bukan. Artinya fisik yang bagus lah kan ya. Muhanya bungas misal ya, bungas misal. Kemudian ya kalau kita tuh kadang memandang ya, bungas putih ya kalau ya, bungas putih pulang tinggi ya nah. Kemudian ya kada kurus, kada lamak, nah, biar kita tuh. Kada terlalu tinggi, kada terlalu pendek juga ya. Tapi kalau akhlaknya buruk, kira-kira nyaman lah dilihat. Ada nyaman. Biar bungas. Biar ganteng lah ujar kita. Mula lakian kan ganteng ya. Amun bebinian bungas ya. Putih pula awaknya aja. Giginya juga putih. Ya. Awaknya kada terlalu tinggi, kada terlalu rendah. Kada kurus, kada lamak. Kemudian pokoknya ya bajunya rapi, misal. Ya. Kemudian harum, berparfum. Tapi kada berakhlak. Bila tetamu orang sombong, ya. Kada merawak misal. Atau bila tetamu orang merendahkan. Kira-kira kita ketujuh lah. Ada ketujuh kita. Abu Lahab, jangan bayangkan Abu Lahab itu hanya sangar. Abu Lahab siapa? Paman Nabi.
Kita membayangkan, oh Abu Lahab. Abu Lahab kan jahat. Jahat. Biasanya kalau di film-film, sosok yang jahat ini ya, aktor yang jahat ini pasti dikesankan sangar. Makanya kan ada aktor, artis di film itu kalau berperan sebagai penjahat, muhanya bungas. Jarang kan? Pasti nang dicari itu muhanya nang sangar. Ya, nang sekiranya menyeramkan, jadi penjahat. Kita jangan bayangkan Abu Lahab seperti itu. Abu Lahab tuh bungas. Karena Abu Lahab itu keturunan siapa? Keturunan Abdul Muttalib. Makanya keluarga Nabi itu bungas-bungas. Dimulai dari Abdul Muttalib ya, dari keturunan-keturunannya. Abdul Muttalib itu gantengnya, putih ya, berwibawa. Kemudian Rasulullah kan termasuk dari keturunannya juga ya. Rasulullah juga rupawan ya, termasuk paman-pamannya juga ya, termasuk bapaknya Rasulullah Abdullah bin Abdul Muttalib itu juga rupawan. Ya. Rupawan itu orang yang ya. Nah, tapi kalau Abu Lahab ya, Abu Lahab, kita berbicara tentang Abu Lahab. Abu Lahab itu rupawan, ganteng, ya kurang apa dia? Sudah bungas, awaknya bagus, sugih pulang. Sugih. Tapi kada berakhlak. Kada berakhlak. Kenapa kada berakhlak? Karena memusuhi ponakannya. Karena memusuhi Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Apapun yang dia miliki itu tidak bermanfaat. Ya, makanya kata Allah dalam surah Al-Lahab itu apa? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat apa yang dia miliki itu. Dan apa yang dia hasilkan, enggak ada manfaatnya sama sekali. Sampai sekarang, sampai hari ini kita tidak memandang Abu Lahab itu sebagai orang yang baik, ya kan? Meskipun kita membaca sejarah bahwa dia adalah orang yang memiliki segalanya, rupawan, ganteng, ya. Tapi yang terkenalnya apa? Yang terkenalnya Abu Lahab itu jahat, ya. Apalagi di dalam Al-Quran Allah ceritakan yang dibaca oleh kaum muslimin setiap hari. Bayangkan kita membaca surah Al-Lahab tuh terbayang, oh Abu Lahab, ya. Tabbat yada abi lahabi wa tabba, ya, dibaca tuh. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, ya. Apalagi pas ketika Abu Lahab itu menunjuk ponakannya itu ya. Ketika ponakannya mengumpulkan orang-orang Quraisy ya, beliau menyeru berdakwah kepada kaumnya. Apa kata Abu Lahab? Ya, tabban laka ya. Tabban laka ya. Dia menunjuk dengan kedua tangannya ya. Tabban laka. Oh Muhammad, celaka kamu, celaka. Alihada jama'tana. Untuk perkara inikah kamu kumpulkan kami ya. Kalau bahasa kita tuh kurang ajar. Akhirnya turun ayat yaitu yang mengatakan, Allah katakan bahwa tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasa kedua tangan Abu Lahab. Lihat. Allah memandang rupa Abu Lahab tidak? Enggak, Allah enggak mandang. Makanya dalam hadis itu kan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang rupa-rupa kalian, fisik-fisik kalian, wajah-wajah kalian, tidak. Tapi yang Allah pandang itu hatinya. Kalau sekiranya Allah pandang wajahnya, fisiknya, tentu Abu Lahab dimuliakan oleh Allah. Tidak mungkin Allah hinakan. Tapi kenyataannya Abu Lahab dihinakan, tidak dihinakan. Kenapa? Karena dia tidak berakhlak. Tidak berakhlak. Ya. Lihat bagaimana sahabat Nabi. Ya, ada sahabat Nabi ya, dan kita kenal semua lah. Kalau kita dikisahkan tentang Bilal, yang terbayang apa? Oh, Bilal ini keturunan Habasyah atau keturunan Afrika. Ya. Kalau kita membayangkan orang Afrika itu apa? Hitam-hitam, ya kan? Hitam-hitam, keriting rambutnya, ya. Tapi giginya putih. Kalau kita ke Mekah atau ke Madinah, ya, di Masjid Haram, di Masjid Nabawi, ketemu sama orang Afrika, itu ya. Kalau mereka senyum, giginya putih, ya. Giginya putih, ya. Enak dipandang tuh kan. Meskipun wajahnya hitam, ya. Tapi murah senyum misalnya. Nah, Bilal bin Rabah, Allah tidak memandang fisiknya, ya. Fisiknya hitam, ya.
kemudian rambutnya mungkin keriting-keriting ya. Allah tidak memandang itu. Tapi yang dipandang apa? Bilal bin Rabah orang yang beriman, orang yang bertakwa. Dia berakhlak. Dia berakhlak mulia. Ya. Akhlaknya baik. Ya, kemudian dicintai oleh sahabat-sahabat yang lain ya kan. Rasul mencintai siapa? Bilal bin Rabah. Ya. Kalau Rasul memilih teman-temannya, sahabat-sahabatnya karena sebab fisiknya, tentu Rasul tidak memilih Bilal sebagai sahabatnya. Tapi karena Rasul tidak memandang itu semua, ya. Makanya Rasul tuh yang beliau pandang adalah akhlak, ya, keimanannya. Oh, Bilal beliau jadi sahabat Nabi yang mulia. Ya. Berbeda tadi dengan siapa? Abu Lahab. Ya. Makanya Abu Lahab dihinakan karena dia tidak berakhlak, tidak beriman, tidak berakhlak. Allah muliakan Bilal bin Rabah karena sebab dia beriman dan berakhlak. Ya. Itu di dunia saja sudah Allah muliakan ya, apalagi di akhirat. Makanya kata Nabi SAW, wahai Bilal, sesungguhnya kedua sandal ya, terompah sudah berada di surga. Ya. Sudah berada di surga. Ini menunjukkan bahwa Allah muliakan siapa? Muliakan Bilal bin Rabah. Makanya jangan jangan pesimis kalau kita memiliki kekurangan dalam fisik. Kadang ya karena ingin tampil ya sebenarnya tidak masalah ingin tampil rapi, tapi itu memang dianjurkan ya. Tapi ya semampunya ya. Ini biasanya yang perempuan-perempuan ya. Perempuan-perempuan ya. Karena supaya dilihat bungas di hadapan orang nih, nungkar make up nang harganya 10 juta. Ya yang sederhana saja ya, yang sederhana saja, nggak usah terlalu berlebih-lebihan. Karena kalau dibohongi juga umur 50, umur 60, hendak nang kaya pulang umur 20 ya, tetap kalau dibohongi biar make upnya larang. Tetap ya orang tahu, wah Tuhan itu. Itu dipoles dengan make up aja itu. Ya artinya kalau memang kita ingin berpenampilan ya seadanya sekedarnya ya. Karena memang kita dianjurkan untuk rapi ya kan. Untuk supaya ya kada juga orang Islam itu ya rigat ya bajunya kada betapas enggak seperti itu. Cuman ya harus disesuaikan. Tapi ingat bahwasanya Allah tidak memandang itu ya. Allah maksudnya tidak memandang ya dari hal yang sifatnya lahir ya. Ya, tapi tetap kita berusaha, tapi jangan dipaksa-paksakan. Sekarang ini kan ya apalagi biasanya ya aplikasi HP ya, TikTok. Padahal muhanya tuh ya hirang ibaratnya tuh. Bafoto best selfie ujar kita tuh kan. Ini biasanya katuju buat anak-anak muda nih. Supaya dilihat kakawanannya muha tuh putih, ada kan aplikasinya sekarang? Ada itu ya. Ulunnya kada paham cara menggunakannya kan. Biasanya tuh anak-anak muda itu ya, itu paham itu. Jadi tak bafoto kayak apa supaya muha tuh putih, gigi tuh putih, hidung tuh mancung. Kawa kan? Tak difotonya dirubah. Nah, ini mendustai orang. Ujar kawan, wah bau bungas ikam leh. Maka hidung ikam ternyata tidak bisa dibohongi juga. Justru malah dengan seperti itu orang semakin apa? Maka ikam tuh hidung kada mancung. Ya. Kenapa jadi mancung? Nah, maka ikam tuh kada putih. Ya. Jadi seadanya aja. Ya. Seadanya kalau memang kita seperti ini ya udah. Ya. Kalau memang kita ingin berpenampilan ya berpenampilan sesuai dengan kemampuan kita ya, jangan dipaksa-paksakan juga ya. Karena apa? Karena Allah tidak memandang itu semua. Tapi yang Allah pandang apa? Keimanan kita, akhlak kita ya. Kemudian beramal soleh kita itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang penting kita tuh beriman, berakhlak, ya. Baik sama orang, kepada Allah kita baik, kepada semua kita baik. Ya. Meskipun kita mungkin banyak kekurangan ya. Ya kayak Pak hendak merubah ciptaan Allah ya, kalau memang hidung kita kada mancung ya kayak dimancung-mancung-makan tuh nah. Sepaleh hakon aja bayar mahal beroperasi asal hidung terlihat mancung. Ya, khawatirnya nanti itu merubah ciptaan. Sudah syukuri aja mun hidung pesek. Hidung kita ya. Apalagi itu ciptaan Allah ya kan. Sama kayak rambut misalkan ya, rambut kita keriting, hendak dilurus-lurusakan, aduh usah gitu, syukuri aja nih Allah yang beri,
Nang lurus hendak bakareteng. Apalagi nang biasanya kekanakan yang katuju mewarnai rambut nih. Udah nang kayak rambut hirang itu sudah syukuri, jangan dicat-cat hijau, ya, dicat-cat kuning. Ya. Hendak menuruti orang luar negeri. Orang luar negeri itu dasar keitunya. Yaitu orang Belanda tuh habang rambutnya. Bukan karena mereka menghabangi rambut, dasar kayak itu mulai lahir. Kita jangan. Ya. Artinya ya seperti itulah sudah. Ya. Kadang-kadang juga dirubah ya. Maksudnya merubah ciptaan Allah ya. Kalau memang terlahir kita seperti itu ya mau gimana lagi ya. Muha ya. Jangan kita kada bersyukur kenapa? Muha kuning kayak ini aja. Bunga sekawan aja. Nah, akhirnya kada bersyukur kita. Ya. Apalagi bebinian biasanya tuh. Ada aja kah nah hakun ngawini aku lih muha kayak ini aja. Nah, ada aja. Jangan khawatir. Allah sudah tetapkan jodohnya ya. Pasti ada orang yang suka ya kan. Sama juga lalakian ya, lalakian. Wah, aku nih muha kayak ini payu juga kah? Hakun aja kah bebinian lon aku nih. Nah, kalau pian berakhlak banyak binian hakun. Ya kan? Baik ya kan? Kemudian santun ya. Siapa nang ada ketujuh bini kayak itu kan? Biar laki itu gagah, ganteng. Ya, tapi pemukulan lon bini dikit-dikit salah bini, pang. Bebeler muha. Ya, biar bungas lakinya. Biar gagah, biar sugih. Jar bininya daripada aku tersiksa, empihannya kita. Tiap hari muhaku dilempang. Ya kan? Beda misalkan laki ya, biasa-biasa aja. Ya. Hidung kada mancung. Ya. Muha pas-pasan. Ya. Penghasilan pas-pasan. Tapi lawan bini luar biasa. Penyayang, memusut ke bini. Wah, nyaman benar bini. Syukur ulun beisi pian abahnya ae. Nah, pian ini baikan. Ya. Ulun kada memandang lagi muha pian nih. Jar abahnya, ini muha konong disambut. Nah. Ya artinya kan apa ya? Akhlak itu bisa mengalahkan kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Kita punya kekurangan apa saja kalau akhlak yang kita kedepankan tuh semuanya akan tertutupi. Ya, semuanya akan tertutupi. Justru malah dengan tidak berakhlak semua kekurangan kita akan terbongkar. Contoh Abu Lahab tadi kan? Abu Lahab itu. Kalau dia berakhlak, beriman berakhlak, maka apa yang dia miliki bermanfaat. Dia punya wajah yang rupawan, manfaat atau tidak? Manfaat. Ya, sudah bungas jurang, sudah sugih, baik pulang. Nah, ya kan? Tasambat seberataan, udah bungas, sugih, baik kan pulang. Wah, ya. Tasambat lo berataan. Tapi kalau cobaan Abu Lahab sampai sekarang dikenang apanya? Bukan lagi orang mengenang bungasnya, bukan lagi orang mengenang sugihnya. Yang dikenang apa? Abu Lahab itu jahat. Udah gitu aja. Ya, yang dikenang orang itu, apalagi kita membaca surah Al-Lahab tiap hari. Oh, ini Abu Lahab nih. Ada lagi kita bayangkan bungasnya kayak apa. Ya. Apalagi di akhir hayat itu kan Allah lebih hinakan Abu Lahab dengan apa? Dengan diberikannya penyakit. Abu Lahab tuh mati menggenaskan. Hendak mati itu kulitnya itu penuh dengan koreng lah bahasa kita tuh. Penyakit kulit loh. Sampai anak-anaknya pun gak ada berani berparak. Ayo, Allah hinakan kan? Bermanfaat lah. Wajahnya yang rupawan ya, yang kemarin-kemarin mungkin istrinya sangat suka dengan wajahnya, anak-anaknya juga suka dengan hartanya. Ketika Allah hinakan diberikan penyakit yang orang pun tidak mau mendekat, keluarganya pun tidak mau mendekat ya. Bahkan untuk pemakamannya Abu Lahab tuh ditimbai. Anaknya menimbai itu. Abahnya bayangkan abahnya ditimbai itu. Pakai kayu. Saking bebaunya awaknya itu. Korengan. Allah hinakan. Ini tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Itu yang dikenang oleh kita. Ya, tidak lagi wajahnya, tidak lagi kekayaannya, tidak lagi apa-apanya, nggak ada lagi itu. Dia bermanfaat tadi. Semuanya hilang. Tapi lihat kalau kita diceritakan tentang siapa? Tentang Bilal bin Rabah, ya. Tentang siapa lagi? Ibnu Mas'ud, ya. Abdullah bin Mas'ud, ya. Tahukah pian-pian seperti apa Ibnu Mas'ud tersebut? Abdullah bin Mas'ud itu ya, dikisahkan bahwa dia memiliki kaki yang kurus. Kakinya itu kurus. Ya. Ada seperti yang lain tuh.
kurus betisnya. Tapi ternyata Allah muliakan kakinya Ibnu Mas'ud. Dengan apa ya? Di dunia Allah muliakan dengan kakinya yang kurus, itulah yang akhirnya membunuh Abu Jahal. Abu Jahal itu ketika diserang oleh 3 pemuda, ya, diserang oleh 3 pemuda sampai tidak berdaya lagi, ya. Yang menyerang Abu Jahal itu bukan selevel Umar, bukan selevel Hamzah, ya, yang kuat-kuat, tidak. Yang menyerang Abu Jahal itu 3 pemuda yang umurnya mungkin sekitar 11-12 tahun, ya. Akan-akan menyerang sampai tergeletak Abu Jahal tuh, kada berdaya. Ibnu Mas'ud mendekat. Ya. Karena dahulu di masa periode Mekah, ya, Ibnu Mas'ud itu seringkali dipukul oleh Abu Jahal, disiksa. Karena Ibnu Mas'ud ini kan dari kalangan rendahan, sukunya itu tidak berwibawa dari pandangan mereka. Makanya Abu Jahal itu seenaknya menyiksa. Ya. Termasuk yang disiksanya siapa? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ketika melihat Abu Jahal tergeletak, kata Abu Jahal ini karena memang sudah wataknya, ya, wataknya suka menghina orang. Sampai dia bilang, Ibnu Mas'ud berparak, kata Abu Jahal, ngapain kamu kesini, ya? Wahai anak tukang penggembala kambing, katanya. Ujar Abu Jahal. Mau mati aja sudah sekarat, tidak berdaya, masih menghina orang. Ya kan, harusnya kan minta maaf, ya. Harusnya kan tobat. Karena saking gengsinya itu, melihat Ibnu Mas'ud datang, Ibnu Mas'ud yang dulunya dia siksa, datang, melihat wajah Abu Jahal, kata Abu Jahal, ngapain kamu kesini? Wahai anak tukang gembala kambing, katanya. Ibnu Mas'ud tersenyum. Dia letakkan kaki kurusnya di leher Abu Jahal, mati langsung. Jadi Allah muliakan kaki Ibnu Mas'ud yang kurus membunuh orang yang paling jahat, ya, Abu Jahal. Ya. Makanya kan Abu Lahab matinya menggenaskan, Abu Jahal juga matinya terhina. Terhinanya dengan apa? Abu Jahal kalau mungkin matinya itu dibunuh oleh Umar, ya, masih berwibawa lah. Dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muthalib yang membunuh yang kuat-kuat, itu masih berwibawa, ya. Misalkan diceritakan bahwa Abu Jahal dibunuh Umar, keren, ya. Berarti ini memang dasar bersaing, ya, sama-sama kuat nih. Tapi ketika diceritakan siapa yang bunuh Abu Jahal? Yang bunuh Abu Jahal itu pertama kali 3 pemuda yang menyerang, yang umurnya belasan tahun, kakanakan, ya. Yang diserang orang yang pemimpin, ya, pemimpin Quraisy. Gitu. Kemudian di akhir ayatnya yang membunuh terakhir kali itu adalah Ibnu Mas'ud yang dulunya disiksa oleh Abu Jahal dengan kaki kurusnya. Diletakkannya kaki kurus di leher Abu Jahal, ditekan, kadang kalau lagi berhinak mati. Allah muliakan, ya, Allah muliakan. Allah tidak memandang kaki kurusnya Ibnu Mas'ud, tapi Allah lihat, bayangkan, Allah muliakan kakinya untuk membunuh orang yang paling jahat, yang paling besar pembusuannya terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Apalagi di akhirat, ya. Makanya ketika Nabi kalau tidak salah melihat kaki kurusnya Ibnu Mas'ud tersebut, tatkala sahabat-sahabat yang lain memandang dengan pandangan yang remeh, ya, apa kata Nabi? Jangan kalian pandang kakinya. Jangan kalian pandang kakinya Ibnu Mas'ud yang kurus tersebut. Ketahuilah bahwasanya kakinya yang kurus ini akan kencang berlari nanti di sirat. Dia tidak akan ya, tidak akan lambat, ya. Allah akan muliakan, gitu, ya. Kaki kurusnya akan melewati sirat dengan cepat, seperti itu, ya, kalau tidak salah, seperti itu di dalam hadis, ya. Bukti bahwa Allah muliakan, ya. Makanya kita jangan pesimis, ya, jangan pesimis. Kalau kita diberikan Allah seperti ini sudah, misalkan, ya, kenapa aku ini kada tinggi lih, ya, rendah, ya. Keturunanku abahku pangerandah, ya, namanya nyalahkan abah, ya, lagi, nah itu. Jangan, ya, syukuri aja, ya, syukuri. Kenapa aku nih hirang lih, ya? Kaiku bang hirang, ya. Nah, kenapa jadi kai yang disalahkan, ya? Allah yang ciptakan kita seperti ini sudah, kada usah nyari-nyari pemutih. Karena salah kulit kita terkelupas, ya. Nang dicari pemutih pakaian misalkan. Nah, jangan, ya, sudah syukuri aja, ya. Gigi, kenapa gigiku kada rata lih, ya? Gigi, ya udah, kayak itulah sudah, ya. Kan ada sebagian orang terkadang giginya agak terkeluar, ya sudah. Bila orang menghina tuh, ya sudah, tuh jadi pahala buat kita, ya. Salah ininya menghina, kita kada salah, ya.
Kalau kita bisa nasihati, kita sampaikan, jangan hina lah, ini ciptaan Allah. Jangan kita balas hina juga, jangan. Cari kekurangannya, tidak ya. Ya kalau orang menghina itu dosa dia, kita dapat pahala atau tidak? Dapat kita pahala ya. Jangan kita balas ya. Intinya seperti itu. Baik, sudah syuruk ya. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan ya. Berkenaan masalah manfaat atau keutamaan daripada akhlak mulia yang kita bahas tadi ada 2 poin ya. Akhlak mulia bisa mendamaikan orang yang berselisih, kemudian akhlak mulia juga bermanfaat untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Demikian, salah mohon dimaafkan ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita, memudahkan segala urusan-urusan kebaikan kita. Ya, mudah-mudahan di bulan haram ini kita lebih giat untuk beramal soleh dan kita berjuang untuk meninggalkan maksiat, segala dosa dan kesalahan. Kita berjuang, kita banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.